Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sampai lembu. Tak ada manusia di situ. Itu kata Elohim. Bagaimana dengan kata Yesus? Kata Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan kurban, binatang ternak. Itu jawabannya. Jadi dalil yang Anda minta saya sudah sajikan. Terkait dengan Yesaya 53, itu adalah konsep yang dibangun oleh orang Kristen. Tapi sebelum sampai ke Yesaya 53, itu kan cuma mencocokkan nubuat. Seakan-akan itu sudah dinubuatkan. Kalau ada dinubuatkan, ini pasti ada dalilnya. Tapi yang terjadi adalah Kristen merubah hukum Tuhan yang ada, bahwa salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu hukuman Tuhan. Tapi Kristen datang merubah bahwasanya salib itu adalah berkat kasih dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, Kristen datang membawa hukum yang merubah hukum Tuhan. Salib bagi Tuhan adalah kutuk bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22, 23 saya baca. Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tutup buku, tidak ada lagi hubungannya dengan Kristen di situ. Tapi muncul Kristen merubah hukum itu, seakan-akan salib itu adalah berkat. Pasti dalilnya dari Paulus. Berarti Paulus merubah kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhannya sudah final. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, solusinya hewan. Tak ada manusia. Bahkan kalau Imamat 18:21, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, ada enggak itu? Berarti enggak terjawab. Pertanyaan saya enggak terjawab. Adakah kemudian Elohim menginginkan penebusan dosa itu terjadi dengan menggunakan manusia? Kalau dewa Molok ada. Tapi kalau Elohim, adakah dia minta darah manusia untuk kemudian menebus dosa? Darah manusia menebus dosa itu tidak ada di dalam pengajaran agama samawi. Yang ada hanya di agama Kristen. Timer. Gitu ya. Silakan. Enggak pakai timer lagi, TikTokan aja langsung, Bang Zuman. TikTokan aja di Bang. Iya. Oh iya. Ya mungkin pertanyaan saya ulang kembali. Tolong tunjukkan apakah ada dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan manusia. Silakan. Iya. Oke. Ini santai kita ya, karena kita pakai dalil ya, pakai data kita ya. Iya. Pertama-tama saya menjawab dulu pertanyaan Bang Zuma ketika Bang Zuma menanyakan di mana di dalam kitab Yahudi ya bahwa manusia itu ya dijadikan sebagai persembahan untuk penebusan dosa ya. Itu di kitab Yesaya, pasal 53 itu mulai dari ayat 6 itu sudah tertulis di situ ya, Sang Mesias yang menderita itu. Jadi Sang Mesias ini di mana dia menderita, di mana dia mati, itu di atas kayu salib. Ya walaupun memang saya akui kalau di Yesaya 53 ya dari ayat 1 sampai dengan 10 itu ya tidak ada kata salib di sana, tetapi hanya menceritakan bagaimana penderitaan yang ia alami. Ya, tetapi bagi kami orang Kristen ya, semua nubuatan itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus ketika dia di atas kayu salib. Ya, penderitaannya di sana.
Ya, jadi itulah salah satu ayatnya yang saya pegang, bahwa benar-benar ya Yesus ini ya, bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Dan juga ya kata Yesus sendiri ya di Matius pasal 17 ayat 22 ya dan 23 ya, saya baca ya. Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, saya ulangi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, maka hati murid-muridnya itu pun sangat sedih sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh Yesus ini? Ya, jelas terjadi. Ya, terjadilah penyaliban itu. Ya, dia diserahkan di tangan-tangan orang Romawi ya, kepada Raja Pilatus pada saat itu untuk disalibkan, untuk mati, dan bahkan sampai bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab itu, Bang Zuma. Ya. Jadi Bang Zuma tadi menyinggung ya kepada dewa Moloch, iya kan? Kalau dewa Moloch itu ya, orang yang mempersembahkan ya anaknya kepada dewa Moloch itu bukan di atas kayu salib, Bang Zuma, ya. Bukan di atas kayu salib, ya, bukan disiksa. Ya, seperti Yesus. Tetapi itu dibakar dalam api. Jadi nggak bisa Bang Zuma sekarang artinya mengambil rujukan dari sana untuk menyanggah penyaliban itu. Ya, kalau dewa Moloch itu jelas itu dibakar. Ya, kalau orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch itu dibakar, bukan dengan jalan disalib atau disiksa, bukan. Ya. Nah, jadi kira-kira itu dari saya, Bang Zuma. Kalau saya singkat-singkat aja gitu. Oke. Saya belum menemukan ya data. Kalau Yesaya 53 itu semua yang ada di Yesaya 53 itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos dalam masa Yehuda, raja-raja Yehuda, Hizkia, kemudian Ahaz, Yotam, dan Usia. Itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa Ahaz, pada masa Usia, pada masa Yotam, pada masa kemudian Raja Ahaz. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan yang tadi ya, kitab Yesaya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan Yerusalem dan juga Yehuda pada masa Hizkia, pada masa Ahaz, pada masa Yotam, dan juga pada masa siapa lagi? Yang satu? Yotam, Ahaz, Hizkia, kemudian Uzia. Nah, itu ada 4 masa yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan itu tidak ada pada masa Yesus, bukan diceritakan masa Yesus. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua dari catatan saya ini, kalau Anda mengatakan Moloch bukan disalib, tetapi dipersembahkan, dan tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi seperti yang saya minta. Penebusan itu dengan salib. Tidak ada Tuhan memerintahkan nebus dosa dengan menyalibkan domba, atau menyalibkan sapi, atau menyalibkan kambing, atau menyalibkan kerbau, lembu. Itu tak ada. Di Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, dagingnya, kotorannya, bakarlah di luar perkemahan, itulah korban penebus dosa. Tidak ada yang disalib. Tidak ada cerita domba disalibkan. Tidak ada. Atau kambing disalibkan, atau sapi disalibkan. Karena salib itu hanya diperlakukan untuk pelaku dosa. Sedangkan sapi, kambing, dan domba nggak mungkin berdosa. Mereka hanya disembelih untuk kemudian dijadikan korban. Nah, ini fatal. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan cara mengorbankan manusia di atas tiang salib. Yang disalib itu sekali lagi adalah orang yang dikutuk.
karena dia melakukan dosa besar. Jadi saya rasa terlalu muluk-muluk kalau saudara Kristen itu mengambil kitab Yesaya 53, karena itu tak ada hubungannya. Nah, dengarkan yang terakhir, Bang. Apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apa karena Yesaya 53? Bukan. Gak ada hubungannya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena mereka iri, cemburu kepada kehebatan Yesus, dengan menuduh Yesus itu sebagai orang yang kerasukan iblis. Yesus adalah tukang sihir, dia kerasukan Basebul. Karena dia bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada orang yang melihat kemudian apa yang dilakukan Yesus kepada saudara Maria. Lalu kemudian dia pergi kepada orang Farisi. Lalu orang Farisi memanggil imam kepala mahkamah agama. Mereka rapat kemudian. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Sehingga Imam Kayafas, imam kepala tahun itu juga mengatakan, kalian tidak mengerti. Maka dia Kayafas kemudian bernubuat tahun itu juga. Apa nubuat Kayafas? Yesus harus mati tahun ini juga demi bangsa Israel. Syukran, sahabat. Yesus harus mati demi untuk orang bangsa Israel dan bukan untuk bangsa yang lain. Itu dalam Yesaya Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 49, nomor 52-nya, 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tuh. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Baca satu perikop, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda akan puas di situ. Jadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Sedangkan orang Kristen muncul belakangan menjadikan Yesus harus mati karena dosa mereka orang Kristen. Padahal itu tidak ada alasan yang mendasari itu. Sehingga ketika orang Kristen ditanya, apa dasarmu? Lari ke Yesaya. Padahal Yesaya itu hanya bercerita tentang zaman raja-raja Yehuda yang saya sebutkan 4 tadi. Yotam, Usia, Aria, dan juga Hezekia. Gitu, Bang, silakan.